Yes. Balik lagi dari Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Yo. Ini sound by NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia. Senang bisa mendengar suaramu lagi. Ya, satu lagu dari Ariel dan Raisa. Itu. Tapi ada satu Apa? lirik yang fenomenal banget. Apa tuh? Tadi apa? Rindu itu berat. Terus apa bla 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 gitu ya. Ya, ada. Itu sebelum lagu ini juga ada juga memang udah. Sudah. Aku kok gak kelihatan? Tar di sini. Kurang geser ya. Oh, oke. Rindu itu berat. Ya. Biar aku saja. Tapi ngomongin berat itu sebenarnya nggak cuma rindu aja. Ya, beas juga berat. Beras juga berat. Mun 2 karung. Semen 2 sak berat. Ya. Besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo Sarua berat. Sarua. Iya. Pintar. Iya. Sama juga berat kalau kalau lagi tidur, ya, tiba-tiba ada yang nge-WA atau lagi santai gitu ya, tiba-tiba ting bunyi. Ada yang nge-WA. Yang ternyata di WA-nya itu adalah grup komplek. Ya. Grup komplek kata bilang, "Punten, iuran bulan ini acan dibayar bapak ini. Itu ribet, berat banget itu teh." Aduh, saya belum ada di grup komplek. Terus misalnya ya, setelah itu ternyata ada lagi di grup tri gitu bunyi. Pak, itu lampu parem biasanya ya. Iya. Punten satpam hari ini nggak masuk, riwe deh kita kan, gitu kan, bener. Kadang aya Pak, punten gaduh kagungan cengek. Aya eta. Kalau bertetangga masa lalu mah gitu kan. Iya benar. Dan saat itu mah tidak gengsi minta ke tetangga teh. Pinjem obeng aku sering. Saya mah dulu pernah minta nasi ke tetangga. Tapi semua keribetan itu teh seni dalam bertetangga. Iya makanya. Ada yang dapat mempermudah. Ternyata dari keribetan itu seni, tapi ada yang mempermudah. Iya. Ya. Dan seni itu akan jadi air jika dibawa ke toilet. Begitu. Beda. Oh beda ya. Ya. Ternyata sekarang ada yang mempermudah urusan masalah perkomplekan. Ya. Biasanya apa namanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu siapa yang punya anak. Nah, tapi mungkin di kita bakal tanya nanti di aplikasi yang mempermudah urusan komplek ini bisa juga nggak? Yes. Cari karena jodoh. in this situation semua udah serba digital. Ya. Dan ini adalah salah satu solusi ya. Solusi untuk buat tetap bertetangga, tetap berkomunikasi, namun secara digital. Ya. Kita sudah kedatangan teman-teman AA dan Teteh dari komplek kita. Halo. Buat sobat NBS yang nonton siaran kita di TikTok, di apa jebutnya jangan itu ya nanti kebenet. Di Igram, di YT dan TikTok mah nggak apa-apa. Udah bisa lihat di layar kalian ya tuh, udah ada AA dan Teteh di layar kalian ya. Waduh langsung gaya sih. Boleh mungkin AA dan Teteh dikenalin dulu ke sobat NBS yang lagi denger dan nonton. Ya. Mungkin perkenalan dulu, aku Rifki dan teman aku. Aku Windy. Kita dari komplek kita. Jadi komplek kita itu aplikasi, aplikasi yang mempermudah kehidupan di komplek. Nanti di dalamnya ada bayar iuran, terus lapor, keamanan semuanya ada di komplek kita gitu. Itu mungkin bridging awalnya. Sebenarnya kenapa bisa kepikiran ada komplek kita ini apa? Kepikiran komplek kita karena komplek tuh udah banyak ya. Sekarang di Indonesia di kampung-kampung tuh udah banyak komplek. Jadi banyak masalah yang memang biasanya ada di komplek itu masih kita tulis atau masih belum digital lah gitu. Nah kita cari kira-kira apa sih produk yang bisa digunakan gitu. Nah kita akhirnya pilihlah kembangkan untuk komplek kita gitu supaya di komplek itu sekarang udah nggak manual lagi akang-akang. Jadi kita bisa semuanya serba melalui HP gitu. Dalam satu buah aplikasi. Dalam satu buah aplikasi itu. Tapi bang sebenarnya berarti yang sekarang terjadi adalah ngurus-ngurus komplek itu atau misalnya komunikasi dengan komplek itu
paling di WA grup ya. Iya kan ya. Nah ini juga pertanyaan juga, kan ini aplikasi komplek ya. Aplikasi komplek. Nah ini apakah aplikasinya itu jadi sebuah pengaduan atau setelah pengaduan ada solusinya? Misalnya nih komplek, misalnya saya belum bayar iuran ini nih, apakah ada solusinya dengan aplikasi itu atau hanya pengaduannya si bapak ini belum bayar ini, itu dikalkulasi nih. Nah, cukup sampai di situ apa? Nanti saya tangani nih untuk lebih cepatnya bayar iuran listrik misalnya. Kesini ke nanti saya yang tangani misalnya gitu. Apa begitu atau hanya pendataan di komplek ini bapak ini misalnya ada keluhan saya susah nih untuk bayar listrik misalnya. Dibantu lah ya, ngebantu. Jadi sarana komunikasi antar komplek, anggota, antar warga berarti ya gitu. Ya, ada solusinya di kita, Kang. Jadi bukan cuman kita laporan, tapi di situ nanti kita termasuk bayarnya itu langsung di aplikasi gitu. Langsung kayak kita mungkin beli pulsa gitu atau misalnya beli barang di e-commerce kayak gitu. Jadi langsung di aplikasi komplek kita langsung kebayar iurannya. Udah ada ya. Bayar iuran komplek dan tagihan rumah tangga, listrik, air, internet bisa di aplikasi itu. Bener. Tapi yang jadi masalah sebenarnya di komplek-komplek yang ada di di komplek-komplek masa kini lah ya. Kan pengurusnya pasti yang masih ada yang udah tua banget gitu ya. Yes. Bener nggak? Betul. Ada yang mereka agak sedikit menolak digital. Bener nggak? Mungkin berpikirnya naon sih gitu ya gitu. Ribu gitu ya. Nah, kalau itu ada pertanyaan di TikTok. Apa tuh? Aplikasinya bisa ngusir tetangga toksik enggak? Ada yang nanya tuh dari Miss K Ki ini dibacanya? Miss K Shop. Miss K berarti Inggris K-nya. Miss K. Miss K Shop. Nanya itu katanya. APK-nya bisa ngusir atau toksik enggak? Oke, nanti dibahas ya. Nah, ini gimana? Tapi pertanyaan aku cara ini ribet nggak sih buat maksudnya buat semua umur ya, buat yang buat yang udah agak senior adult lah ya gitu, sama yang misalnya mature adult gitu si warga-warganya gitu. Langsung plug and play gitu. Apa udah gampang dipakai atau gimana nih ceritanya? Kalau dari sebenarnya kalau dari aplikasinya sih kita udah gampang banget ya dipakainya. Cuman kan ada beberapa mungkin bapak-bapak yang nganggapnya ribet gitu. Bisa kita bantu juga untuk isi datanya dari awal sampai implementasinya kita bantu. Jadi dari pengurus ke warganya bisa langsung pakai gitu. Berarti ada pelatihan. Iya. Ada trainingnya. Penyuluhan. Bahasana kamu RW banget ya penyuluhan. Kan komplek. Kan parka. Tapi ini kita ngobrol dari tadi ngobrolin komplek gitu ya. Yes. Kalau misalnya non komplek, misalnya RT gitu, itu bisa di aplikasi di situ. Bisa. Jadi misalnya taruhlah kamu rumah di mana, Ki? Asli Garut. Asgar. Karangpawitan lah, kan segede gitu ya gitu. Yang masih ada Karangpawitan. Segede gitu tuh bukan komplek kan, itu mah ya. Itu bisa dipakai di situ. Bisa, yang penting selama ada kepengurusannya, terus nanti pasti kan ada warganya ya. Nah itu pasti bisa pakai komplek kita nanti. Bentuknya nggak, sebenarnya komplek kita itu cuma nama, tapi RT, RW ataupun sejenisnya itu bisa gitu. Berarti ini bisa di luar yang non komplek gitu ya. Kan kalau orang berpersepsi komplek mah yang begitu gitu ya gitu kan ya. Ya bener ya. Kayak di mana ya? Ada disebutnya kadang bukan komplek, perkampungan. Cicadas lah ya. Itu kan luas sekali. Ya. Itu komplek terbesar se Asia Tenggara tau nggak? Asli, residen terpadat se Asia Tenggara. Bukan Margahayu. Bukan. Oh serius? Asli.
Itu ininya dia punya orang bingung ya pas kenapa enggak beneran ya. Beneran Cicadas itu adalah residen area terpadat se-Asia Tenggara. Itu yang survei gokil juga. Dunia itu. Padahal ada meureun di India ge padat. Ya, tapi ternyata lebih padat Cicadas. Tapi Cicadas sekarang lowong konon. Karena udah dibongkar. Iya. Ya kan yang di depannya. Direvitalisasi. Gitu. Tapi di apa namanya aplikasi komplek kita ini ternyata ada yang ini nih yang tadi sebenarnya sebelum wawancara aku tuh apakah ada fitur ini? Ternyata ada apa fitur tuh? untuk keamanan dan kenyamanan. Ada. Jadi ada tombol darurat atau SOS. Itu biasa Itu gitu, berarti gitu. connect ke semua yang download apa gimana? Ya itu yang pasti nanti connect-nya ke satu komplek yang sama. Oke. Jadi nanti warga kalau amit-amit ada ular di rumah gitu ya, atau ada maling atau apa, ada tombol SOS, nanti bisa dipencet, Oke. itu langsung ke broadcast ke satpam yang lagi jaga gitu. Oh, Di nah. satpamnya nanti bahkan ada titik si warga yang mencet SOS itu di Di mana? mana gitu. Jadi langsung ketahuan lah biar sat-set gitu. Ya. Ini nih buat Sobat Inbase yang nonton TikTok nih Ya. dan live di medsos lainnya. Ini ada nih lihat di layar kalian. Ini adalah tampilan aplikasinya ya. Ya. Dan sobat NBS juga yang mau kirim, bukan kirim request satu ya. Titip pertanyaan bisa WA di 081122555359 Yes. atau di komen TikToknya NBS Radio ya. Ini juga udah ada yang komen nih dari apa itu? Novan Kasep. Novan Kasep. Apa katanya? Cara daftarnya gimana? Nah, ini dia sebenarnya. Coba bisa dijelasin Iya. Om Rifki. Cara daftarnya dari aku kali ya. Cara daftarnya bisa langsung ke WhatsApp atau bisa ke www.komplekkita.id. Jadi nanti langsung dari web daftar, isi nama komplek dan lain-lain. Nanti kita hubungi melalui WhatsApp gitu. Oh, jadi ada kayak verifikasi dulu Betul. gitu ya. Oke. Nanti ada yang didatengin sama timnya komplek kita gitu ya. Betul. Nah, itu ya Novan Kasep dan juga sobat NBS yang mau daftar atau misalnya ini atau mau nanya-nanya dulu, silakan bisa nanya-nanya mumpung ada nih orangnya nih ya di NBS Radio kali ini atau Nih. mau lihat dulu fiturnya bisa tonton di live TikToknya NBS. Ya, ini saat ada bisa di scan barcode ya. Kalian ada bisa scan barcode-nya juga. langsung connect ke webnya. WhatsApp itu ya? Ke WhatsApp. Oke, itu. Nah, aku sebenarnya penasaran nih. Ini kan kalau ngelihat ceritanya bukan cerita, ngelihat sejak fenomena benda digital gini tuh ya. Yes. Banyak challenging-nya. Betul. Bener nggak? Karena ini breakthrough. Betul. Contohnya ketika Gojek baru ada. Ya. Ya, banyak tuh challenging-nya segala macam. Terus ada apa juga sama. Oke. Kendala yang paling berat buat teman-teman di komplek kita pada saat ini launch apa sih sebenarnya? Dari aku dulu mungkin ya. Kendalanya kalau aku kan biasanya biasanya kalau ada yang baru join terus minta sosialisasi, kita biasanya datang. Kalau wilayahnya masih sekitar Bandung, Cimahi gitu ya, kita datang. Nah, memang nggak semua warga itu kan mahir teknologi ya Kang ya. Ya, betul. Banyak juga yang belum ngerti gitu. Nah, itu sih bukan kendala ya. Lebih ke tantangan di kitanya buat mengenalkan dan gimana caranya sih pakai komplek kita. Sebetulnya kalau dilihat itu UI-nya tuh gampang sebetulnya dipahami, cuman memang beberapa yang terlebih yang umurnya udah sepuh, maaf ya gitu ya. Itu memang tantangan kita buat mengenalkan gitu. Tapi terlepas dari itu, alhamdulillah sih sejauh ini kita lancar lah. Bahkan ada yang umurnya udah 60, 70 pun kemarin ya. Masih semangat dan bisa pakai komplek kita. Oke. Berarti di dalamnya sebenarnya ada apa aja sih, kita ulang ya satu-satu. Ada apa aja? Bisa apa aja tuh kalau pakai komplek kita? Pertama bisa apa? Bisa yang pertama, data warga berarti ya? Ya, data warga. Terus yang kedua bisa bayar iuran. Oke. Nih, yang nonton di TikTok sok sambil disebutin Kang, ada di tampilan TikToknya. Siap. Nih, aku juga sambil hafal-hafal nih. Ini kan saya Testing. punya brosur. Itu dari saya kan. Kirain bukan. Yang pertama itu ada darurat. Kemudian Kemudian ada di situ ada bantuan juga ya, ada lapor, ya. ada bayar iuran,
laporan keuangan juga ada di situ. Terus ada fitur untuk arisan. Ya, ada. Ada nebeng juga. Terus ada izin warga. Iya. Dan ada banyak ya, banyak banget lah. Sebenarnya tahu nggak fitur yang paling ditentang oleh ibu-ibu? Naon? Arisan digital. Nggak ada waktu buat ngumpul kalau ada digital, bener nggak? Oke. Jadi ibu-ibu mah pasti hayangna ngumpul dengan alasan arisan dulu katanya gitu. Iya. Ya. Arisan itu adalah nabung berkedok. Botram berkedok nabung. Iya. Sebenarnya pada gosip dan botram. Tapi ini menguntungkan suami-suaminya ini. Kenapa? Jadi stay di rumah. Iya, makanya bakal ditentang. Iya ya, arisan online bodor ya, arisan online ya. Tapi dari semua fitur itu, kita balik lagi kita ngobrolin handicapnya atau keterbatasannya. Ini banyak yang nanya dulu Kang Agi. Apa tuh? Bentar. Banyak yang nanya. Ini Sebentar ya, satu-satu ya. ya. Kita bacain dulu nih, lu bisa teka baca. Bentar ini. Kang, tombol SOS-nya bisa buat nenangin tetangga ribut enggak? Kejadian tadi pagi banget, Kang. Katanya. Oh, ini kejadian nyata. Kejadian banget tadi pagi. Coba itu dari siapa itu? Dari siapa? Dari Tantri Tehe ya. Ya, itu katanya tadi pagi dia nemu tetangga ribut, mending ditanyain, ajak ngobrol, ajak ngopi. Iya. Ribut. Mungkin bisa dipencet nanti satpamnya ya. Pihak keamanan ya, gitu. Nanti ditanya, "Aya naon? Tah naon kantun bumbu daun." Nah, itu kakak pet sebenarnya gitu. "Aya naon? Tah naon kantun bumbu daun." Gitu ya. Buat Tantri mungkin bisa ya karena nanti satpamnya atau petugas keamanannya yang datang ya. Akang Teteh ini dari BBLS. Akang Teteh sesuai penjelasan tadi, berarti komplek kecil juga bisa ya pakai aplikasi komplek kita. Bisa ya. Bisa. Kecil. Ada minimal rumah tinggal kah atau minimal jumlah warganya? Nggak ada minimal, nggak ada maksimal sih Kang. Oh, nggak kita ada. mau berapapun ya selama ada warga sama pengurusnya bisa daftar, bisa kita bisa pakai komplek kita. Oke. Rumahnya aja. Asal pasti itu mah ya. Iya, bener. Kalau nggak ada rumahnya gimana? Iya, bener. Asal jangan rumah bedeng ya kan ya, itu mah nggak ada. Bisa boleh diinfokan mungkin Teh itu di mana kompleknya berjumlah berapa ya. Nanti langsung. Terus ada dari Miss K Shop lagi, komplit juga aplikasinya. Kalau minta buat sosialisasi langsung datang ke komplek, bisa nggak? Sambil install. Install dulu, nanti bisa dikonsultasi ya. Daftar dulu. Daftar dulu. Bener gitu ya? Ya, daftar dulu. Itu nanti. Biasanya sosialisasinya apakah karena ada yang meminta atau ada agenda tersendiri Kang datang? Biasanya request dari teman-teman pengurus biasanya. Oke. Minta sosialisasi. Tapi sejauh ini memang masih sekitaran Bandung lah ya. Iya. Nanti kompleks saya juga mau Boleh Iya, Kang. tuh. Saya bilangin ya. Ya. Terus kalau sosialisasi ada hiburan band nggak Kang? Saya jadi nombokan Kang. Biasanya butuh hiburan. Iya. Teman saya ada dua teman saya yang jadwalnya kosong, maka itu gitu ya. Ini ada lagi dari edisional. Kang ada fitur nyari jodoh nggak? Siapa tahu ada tetangga. Itu mah pakai people nearby. Ada fitur buat cari jodoh nggak? Siapa tahu ada tetangga yang introvert katanya. Makanya tadi cerita Ijai tadi ya. Makanya bisa cari jodoh juga nggak gitu bisa. kan? Apakah di komplek kita ini bisa membangun rumah tangga? Iya. Tapi ngobrol-ngobrol masalah komplek ya. Aku punya cerita. Apa? Biasanya ya waktu Taraweh. Kok kebaca sih? Nah, pencarian jodoh mah taraweh. Pencarian jodoh di komplek itu adalah pada saat bulan puasa dan taraweh. Betul. Ya, karena di mana orang-orang yang nggak pernah kelihatan muncul di masjid, bener nggak? Taraweh dan sholat id. Wah, Gitu. nah ya si Eta, wah langsung gitu kan ya. Ada bintang komplek. Ada bintang komplek. Ih, aku baru tahu ternyata di sini ada dia gitu. Iya. Kayak gitu. Nanti teh modusnya, bisa komplek. Iya, gitu. Apakah ada fiturnya di sini? Coba Windy. Nih selain dari kita kan bisa lihat data warganya juga. Oh. Jadi semuanya kelihatan Ada tuh, tempat ada tanggal siapa lahir. aja. Ada yang telepon bisa diangkat langsung juga. Kela kumaha? Kela bentar. Oh, ini ada telepon. kita angkat dulu ya teleponnya. Oke.
accept. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan komplek kita. Oh, Ya. ini sebenarnya dengan Halo. NBS, Bu. Ya kita Edison by NBS. Cuman lagi ngobrol baru. Oh iya. Kita, iya. Oh iya, boleh bertanya, Pak. Gimana? Halo. Ya, Bang. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Tapi Ibu mohon maaf sebelumnya boleh sebutkan dengan siapa di mana? Oh iya, saya dari Bularas di Bekasi, Pak. Oh, Halo, Bekasi. Bu Laras di Bekasi. Ya, Bu, Kebetulan, silakan, Bu. kebetulan saya sudah memakai aplikasi komplek kita, Pak. Ya. Terus? Halo. Ya. Halo. Terus Iya, kedengeran, Pak? Kedengeran. Ya, kebetulan saya sudah memakai aplikasi komplek kita. Cuma saya ada yang bingung. Saya mau bertanya di sini, bisa ya, Pak? Boleh. Boleh, mudah-mudahan Boleh. teman-teman kita ini bisa membantu. Jadi gini, Pak, di aplikasi itu kan ada apa itu panic button ya, yang SOS itu ya. Ya. Nah, ketika kalau si panic button itu kepijit tidak sengaja, itu efeknya gimana ya, Pak? Oke, jadi Itu aja, Pak. Apakah nanti semua warga akan tahu, apakah security aja atau gimana, itu saya masih bingung itu. Oke. Ya, terima kasih. Saya Ya, terima mendengar kasih, jawabnya Bu. di radio. Ya. Makasih. Jadi kalau misalnya panik buttonnya kepencet nggak sengaja, karena atau misalnya abis buka aplikasi komplek kita ternyata nggak di slip dulu, handphonenya masuk saku, nah namanya kepencet, itu gimana ceritanya tuh biasanya? Di kita itu sebetulnya kita udah mencoba menghandle itu ya biar nggak kepencet. Jadi kalau kepencetnya sekali itu nggak akan masuk ke SOS. Oke. Karena kita sistemnya di swipe ke atas. Di swipe kanan apa swipe kiri? Kalau kanan oke, kiri enggak. Oh gitu ya. Itu mah aplikasi lain. Oh iya, salah. Sorry. Tapi bentar, si Akang ini sesenyum, si Teteh siri. Pengalaman. Si Teteh ini atlet kayaknya. Atlet. Iya. Aku sebenarnya mancing aja kanan apa kiri. Iya. Ternyata respon. Iya. Si Teteh nggak langsung cak. Pernah. Ya. Kayaknya dapat jodohnya dari situ. Waduh. Udah punya pacar teh? Nanya doang gimana? Nah, jauh tadinya. Belum punya nih kebetulan. Telat. Telat kenal. Gimana? Ya, jadi di swipe ke atas nanti baru dia nge-record 5 detik suara. Jadi misalnya mau minta tolong atau apa, 5 detik, otomatis setelah 5 detik langsung ke share ke satpam gitu. Jadi kalau kepencet insya Allah enggak lah, karena kita perlu di swipe ke atas untuk aktifin si SOS-nya gitu. Aktifnya itu bukan ketekan Bukan gitu. ketekan gitu, bukan. Jadi harus di swipe gitu. Harus di swipe dulu. Atau ke atas. mungkin nanti ada ke depannya begitu masuk aplikasi harus pakai barcode apa? Fingerprint atau Itu apa? gitu nggak sih sekarang gitu nggak? Masuk langsung ada fingerprint anggota warga atau gitu nggak? Enggak, kalau Langsung kebuka ya aplikasinya. Langsung kebuka Oh mungkin kalau itu sekarang. tadi si ibu ini teh kan dia udah pakai Iya. komplek kita. Mungkin pernah kejadian. Iya mungkin ya. Disakuin ya. Langsung match. Aduh. Itu yang mana warna kuning? Iya. Itu yang kuning. Kuning atau Kan dua nana ge konek. Oh kan aja. Tapi kalau tadi mah ya kalau misalkan kepencet sekali nggak akan, ternyata harus di swipe. Ya, Buat- di-swipe dulu. Buat SOS. Tapi kalaupun kepencet itu kalau yang tadi aja. Apa tuh? Ayo dong, ya. Kantin kumpul unggul. Ya mungkin itu ya tadi ibu yang Itu masih di ada Bekasi. pertanyaan di Ya. di TikTok nih. Ibu yang di Bekasi mungkin itu mudah-mudahan cukup menjawab ya atas pertanyaan dari ibu yang di Bekasi tadi. Dan terima kasih sudah menggunakan komplek kita. Gitu, Izin mau nanya juga, Oh, iya, bisakah penghuni melihat riwayat pembayaran iuran langsung dari aplikasi? Dari Wunagi di live TikToknya NBS Radio. Yes. Jadi kayaknya gini, dia pengen tahu, aku udah bayar belum ya, belum bulan Februari nih gitu. ya biasanya Lupa suka kan lu. apa bulan Dan itu sering terjadi termasuk dengan aku. Ya. Gitu. Betul. apa bulan ini 4 bulan aku belum bayar soalnya. Aku per 6 bulan bayar komplek ya, santai. betul. Itu bisa ini nggak bisa dilihat nggak story-nya gitu.
Bisa ya? Bisa, itu bisa dilihat. Oh, yang buat pribadi mah bisa berarti ya aman. Tapi Itu enggak ini laporan kan? keuangannya. Oh, oke. Jadi ada laporan keuangan. Jadi ada ininya, ada tagihannya dulu. Ada tagihannya. Kalau tadi misalnya Akang 4 bulan belum bayar gitu ya. Nah itu 4 tagihan muncul tuh, termasuk notifikasinya. Oke. Buat ngingetin. Terus setelah misalnya kita bayar di aplikasi Komplek kita langsung gitu ya, itu statusnya langsung ke update sudah bayar. Kalau kita mau lihat riwayat yang udah kita bayar juga bisa gitu. Nanti kita lihat misalnya pembayaran bulan kemarin gimana sih, udah bayar atau belum, itu udah bisa. Oh, bisa juga. Warga ngelihat punya dia sendiri. Iya. Tapi kalau pengurus itu bisa ngelihat semua tagihan warga. Oh, kalau pengurus aman. Pengurusnya boleh bisa semua. Begitu ya Kang. Tapi ini kita ada telepon lagi ternyata. Waduh. Kita angkat lagi ya. Sebentar ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Aldi dari Bandung. Nah, selamat malam Kang Aldi. Gimana Kang Aldi, ada yang mau ditanyakan kah? Ya, punten Akang, kebetulan kompleks saya ini memang sudah join dengan komplek kita. Nah, saya tuh penasaran komplek kita ini apakah dia masih berpeluang untuk buka fitur baru nggak, kayak misalkan kita bisa order kebutuhan rumah tangga gitu dari rumah lewat dari warung lewat komplek kita, atau misalkan kayak pantau CCTV ini dari aplikasi komplek kita, atau misalkan fitur-fitur lain yang sekiranya bermanfaat itu buat warga. Oke. Gitu aja. Ada lagi Kang Aldi? Itu aja? Itu cukup sih. Itu dulu. Oke. Nanti kita ditunggu jawabannya ya. Kita nanti bakal nanya sama Rifki dan Windy. Ya. Nuhun Kang. Nuhun. Sami-sami. Nah, gitu Kang, katanya Kang. Apakah memungkinkan komplek kita bakal menambah fitur yang lebih bikin warganya mudah? Contohnya katanya pantau CCTV atau beli barang di warung sekitar. Kalau itu aku mau jawab. Apa? Bisa beli di warung. Nah, kamu ini ada tuh. Oh. Keren sih Kang. Layanan dan jual beli. Pesan layanan kebersihan, perbaikan dan kebutuhan rumah tangga dari warung sekitar tanpa keluar rumah. Wih, bisa Kang Aldi ya di aplikasi komplek kita. Kalau pantau CCTV Kang? Ya, kalau pantau CCTV itu kebetulan memang lagi kita kembangin Kang. Oke. Kita kembangin jadi nanti bunga gitu. Apa? Bukan kembang bunga. Terus ya lagi kita develop lah, bahasa keren ya gitu ya. Kita develop buat jadi milih. Iya, soalnya kembang mah bunga. Iya benar. Kayak suka ada penjelasan kan di samping itu berarti disinjang. Iya. Terus Kang. Akan dikembangkan lagi ya. Ya, akan dikembangkan lagi fitur CCTV, lagi kita memang dari tim lah ya, tim lagi ngoding segala macam. Nah itu nanti rencananya memang CCTV yang ada di komplek itu bisa terintegrasi dan dipantau cuman lewat aplikasi komplek kita gitu buat keamanannya. Sama itu tadi terkait yang warung ya. Warung juga sebetulnya memang lagi kita kembangkan juga untuk fiturnya gitu. Jadi nanti ke depannya warga yang udah punya komplek kita itu bisa pesen warung UMKM lah sekitar komplek gitu. Jadi nanti ya mungkin sistemnya pesen gitu, nanti bisa diambil atau diantar. Nah ini juga kita rencananya karena memang pengen warung-warung di sekitar juga diberdayakan lah supaya bisa mendapatkan tambahan lebih. Iya gitu. benar. UMKM ya. UMKM. Tapi ini buat yang nonton di TikTok jangan lupa tap layar dan share ya. Kalau mau ngasih gift juga boleh ya. Mau kirim makanan boleh ke Taman Sari nomor 60 Bandung. Ya, jam segini mah kopi sama brownies. Kita ini di studio ada 7 orang ya. Ya, 7 sama Kang Rifki dan Teh Windy ya. Ini bentar, ada yang bertanya di live-nya IG ya. TikTok. IG. Oh, IG. Ya. Apa katanya? Dari Joyful. Katanya ini aplikasinya gratis atau enggak? Teh Windy, silahkan Teh Windy. Untuk saat ini aplikasinya nggak ada biaya langganan bulanan. Oke. Jadi kita dikenakannya
biaya jasa aja, biaya jasa dan layanan pada saat transaksi akan dikenakan Rp1.000 aja. Ya kayak biaya admin lah. Transaksi kayak pembayaran iuran, Betul. Iuran, pulsa misalnya. Ya itu mah jadi kayak e-wallet ya. Iya. Transfer e-wallet kan suka ada Biaya admin. Gitu ya. Iya. Itu aja. Gitu kan. Ini Jos sih sebenarnya. Jos kalau buat aku sih maksudnya Ini ada satu lagi nih yang bertanya. apa tuh? Dari Halo Tanti. Mau tanya dong Kang, kalau ada kerja bakti atau bisa online 17 atau 17-an gitu bisa diumumin di komplek kita nggak Kang? Bisa banget. Jadi di kita ada fitur kegiatan. Nanti pengurus lah pasti ya yang bikin kegiatan. Nah di dalamnya juga bahkan di kita itu ada fitur untuk donasi. Itu sekalian mau donasi uang bisa langsung di aplikasi. Kalau donasi barang mungkin pencatatannya aja ya, karena barangnya kan pasti diserahkan langsung ke pengurus. Jadi bisa banget lah di komplek kita. Nah jadi buat sobat NBS mumpung minggu depan mau kurban di kompleknya. Oh iya, bisa ada yang meminta. Abi mau yang paling kenca. Spesifik. Di order. Padahal kurban mah henteu. Iya. Ini gitu. Karena konon di aplikasi komplek kita ini ada fitur komunikasi dan perizinan. Iya, benar. Buat pengumuman, forum diskusi, polling, ajukan izin acara atau berpergian dengan mudah tinggal klik sana gitu. Masih ada pertanyaan lagi, Ivan? Sudah kayaknya. Nah, di live TikTok ada pertanyaan juga. Wah, bisa kasbon atau ke warung? Kamu ke kasbon wae dari edisional ya. Ada Nasoru, katanya apakah nanti ke depannya akan jadi berbayar nggak? Nah, ini nih biasanya takut jadi jebakan Batman ya. Karena banyak banget aplikasi yang ujung-ujungnya berbayar ya. Apakah nanti akan ke depannya akan berbayar apa enggak? Karena banyak tuh yang kalau udah pakai jadi berbayar gitu. Ya. Sejauh ini kita memang pengennya cuman mendapatkan itu ya memang dari transaksi. Makanya kita tuh pengen pengguna kita tuh banyak. Karena makin banyak transaksi ya ke kita juga ya untuk biaya operasional segala macam itu kan juga banyak. Terus kan kalau biaya langganan di awal itu juga karena kan komplek beda-beda ya warganya jumlahnya gitu ya. Itu juga memang yang jadi tantangan gitu. Jadi ya sejauh ini memang kita masih dari biaya admin Rp1.000 itu gitu. Jadi sampai saat ini masih membebankan biaya itu dari biaya admin transaksi ya, tanpa ada biaya lain-lainnya gitu ya. Ini ada juga dari Miss K Shop. Masalahnya saya bukan pengurus dan pengurusnya agak susah kalau dikasih edukasi sama kita. Nah, gimana Kang? Mending didatengin ya Kang itu mah ya. Itu mah harus didatengin. Ini ada medsos apa yang bisa dikontak biar nanti bisa langsung nih ngomong buat apa penyuluhan apa ya sebutnya konsultasi. Nih di layar live udah diliatin ya tuh ada barcode-nya langsung ke WA ya itu ya? Ke WA. Oh ke WA. Kita juga ada Instagramnya komplek kita. Telepon ada yang nelpon lagi dong. Sebentar ya gitu. Apa? Oke, bentar. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo Kang. Halo, selamat malam Kang. Ya, selamat malam. Ya, perkenalkan Kang, saya mau tanya, nama saya Fikran dari Garut. Wow, sama. Tetangga si Akang Ripki. Oh iya. Mau tanya Kang. Tadi kan dibahas soal edukasi ke warga ya, soal aplikasi komplek kita. Nah mungkin Kang ada juga yang satu kali edukasi itu sudah lupa gitu. Nanti apa ada manual booknya atau tutorial gitu yang kita bisa baca ulang gitu atau gimana? Oke. Udah Kang apa masih ada lagi? Udah itu aja sih. Oke, hatur nuhun Kang. Ya makasih Kang. Yo, ini berarti agak sama juga nih ada yang nanya di TikTok. Apa katanya? Kang nanti kalau ada warga yang kudet, APK-nya bisa tetap mudah diterapkan nggak ya? Nah, hampir sama tuh. Oke. Gimana? Langsung jawab aja. Langsung jawab. Acung dulu juga boleh. Oke, langsung jawab ya. Ya untuk tadi
panduan penggunaan itu ada di aplikasinya. Terus kalau mau ada tutorial di YouTube juga ada. Di YouTube komplek kita itu tersedia. Tapi kalau masih susah gitu ya untuk dipahami, nanti bisa hubungi aja tim kami kalau mau sosialisasi. Kemarin juga di Puri Budi Asri ya, di daerah mana sih? Cianjuang. Di Cianjuang itu kebetulan lagi ada agenda kumpul-kumpul warga, itu ngundang kita gitu, ngundang komplek kita. Nah, kita jadi di sana sekalian mensimulasikan, mendemokan dan tanya jawab di situ gitu. Jadi bisa nanti hubungi aja kalau dari YouTube ataupun dari manual pengguna masih belum terlalu paham. Oh, bisa tuh ya. Nanti dijelaskan langsung ya tata caranya berarti. Tapi kan ini kalau aku pertanyaannya gini, kan ini banyak nih fiturnya ya. Sampai nanti bakal develop ke marketplace sama ke CCTV. Apakah si aplikasinya tetap ringan buat dipakai atau nanti makan bandwidthnya harus bla 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 gitu atau gimana tuh? Ya tentunya kita juga udah memikirkan itu ya. Nah kita memang rancang aplikasi itu seringan mungkin gitu. Kalau untuk sekarang itu minimal kalau Android ya Android 7 kan itu udah lama ya, sekarang udah Android berapa 16 gitu ya. Itu dari segi penggunaan misalnya RAM juga kita nggak terlalu makan banyak, jadi tetap ringan lah. Bahkan kalau nanti ada update pun meskipun fiturnya makin banyak, kita pastikan aplikasinya tidak akan nge-lag lah atau berat. Nah jadi nanti para warga nggak punya alasan buat nggak install kalau udah ikutan gitu ya. Atau nanti juga bisa kerjasama sama brand HP. Dipaketkan. Iya bener. Komplek itu langsung ganti HP. Minimal pengurus HP. Ya, bisa. Nanti juga bisa ini juga apa bisa tuh? Jasa maklun ngemuka aplikasi aja. Menurut kurang banyak. Kalau yang kurang ngerti ya. Nah kalau ini ada juga nih pertanyaan. Mana ini tadi? Dari Tantri Tehe. Kang tadi teh kan disebutin banyak data-data pribadi ya di aplikasinya. Apakah data-datanya dijamin aman? Nah itu biasanya concernnya masyarakat digital sekarang ya. Jadi adalah data pribadi. Mereka tuh kadang-kadang nggak mau bocor atau nggak mau sampai gimana lah ya. Itu gimana Kang? Aman? Ya, yang pertama pasti ketika nanti teman-teman pakai install gitu ya, begitu nanti login atau registrasi, itu yang pertama kita munculkan dulu tuh syarat ketentuan, termasuk ketentuan data pribadi segala macam bisa dibaca dan itu harus disetujui. Jadi kalau nggak disetujui ya berarti tidak akan tidak dipakai lah gitu ya. Nah, terus juga kita punya server yang kita kelola sendiri. Jadi semua data kita kelola sendiri. Dan kita pakai tingkat keamanan yang tentunya selalu update gitu. Dan bahkan kalau misalnya antar komplek itu kita jaga nggak bisa ngelihat data dari komplek lain gitu. Jadi hanya komplek tersebut yang bisa melihat data-data internal mereka. Oke, jadi beda komplek berarti beda apa ya? Database lah ya gitu ya. Beda ya gitu ya. Jadi buat sobat NBS tenang aja, data pribadinya bakal aman ya, seaman Pak aman. Ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Igram, dari Hanif Muhammad 17. Kang, ini aplikasinya khusus Kota Bandung aja? Oke. Ya. Silakan. Langsung jawab. Kira ngacung dulu. Ya. Untuk aplikasinya tentunya kita seluruh Indonesia, bahkan kita ada yang dari mana aja Win? Dari ada Riau, kita Jawa Timur juga ada. Dari Kalimantan juga udah ada yang join, jadi bukan hanya Bandung, tapi kebetulan karena base kita di Bandung, jadi mungkin kebanyakan di Bandung ya, tapi tadi dari luar Bandung, luar pulau bahkan itu juga udah ada yang join Kang. Oke. Berarti sejauh ini udah berapa komplek yang pakai komplek kita? Nah, berapa warga? Warga maksud saya komplek berarti ya? Kalau yang kita ingat kemarin mungkin ya kita cek itu ada di sekitar 60 ya. 60 komplek yang udah join. Itu nanti bisa gathering nggak komplek? Bisa gathering.
Sesama anggota komplek kita. Iya benar. Ada konsumen naon. Iya konsumen naon. Komplek kita fans club. Nanti mungkin bukber. Ini nih bagus nih. Apa? Edisional berarti mun bade hajat. Mun bade hajat bisa tuh ngundang pakai aplikasi komplek kita. Manawi si teteh bade dihajatkeun. Hei. Aduh. Jol Khadijah ya. Bapak edisional. Dari sekitar 60 komplek. Siapa yang sudah hajat? Tapi bisa ya dipotong-potong bisa berarti ya ngirim undangan. Bisa. Bisa bener. Jadi mulai penipuan undangan palsu itu gini. Iya, biasanya. Trik bapak-bapak nih mau ronda gitu. Padahal Pak ronda mah enggak ada. Eta urang. Bukan. Undangan yang ini ada undangan dari ini di-download tahu-tahu data kita ke ini. Oh iya bener. Ini mah aman ya bakal di sini mah. Mana-mana. Jadi ada salah satu. Jadi kalau tadi komplek kita itu mengatasi masalah ibu-ibu yang arisan berkedok, botram berkedok arisan. Kalau buat bapak-bapak adalah ronda nongkrong berkedok ronda. Jadi kalau bapaknya bilang, Bu, saya mau ronda, mau di depan pertama nongkrong ya. Karena sekarang mau ngeronda diaktifin lagi kan? Iya. Apa Hansip ya kan? Iya benar. Dan warganya juga dijadwalkan lagi untuk benar. Bisa berarti ya jadwal ronda ada. Kebetulan kalau jadwal ronda tuh masuk ke next update sih, jadi belum ada. Tapi di next update kita mau adain jadwal ronda. Iya, jadi kalau misalnya ada ronda bohongan, ronda bohongan, ternyata nggak ada jadwal ronda, si bapaknya gitu bisa ngecek istrinya, bener nggak? Ayah tuh absen tuh. Ya gitu. Ronda. Tapi asik kok 60 komplek kalau di gathering. Jadi nanggap band. jadi kekeh ya eta. Tapi berarti kebanyakan masih Bandung dan Jawa Barat berarti ya? Ya, mungkin. Yang di luar pulaunya ada? Ada luar pulau tadi di Riau. Di Riau udah ada? Udah ada. Di Kalimantan juga ada. Jadi kita Taman Pramuka nggak Riau? Sini tuh. Sosialisasi apa teh? Sosialisasinya kita lewat Zoom kalau yang di luar pulau gitu. Tuh, buat sobat NBS yang kalian kebetulan ada di luar kota, luar pulau, berarti kalian bisa juga sosialisasi dengan komplek kita itu nggak harus ketemu langsung. Ya. Jadi kalian bisa lewat Zoom meeting ya. Nih saya tampilin lagi buat scan barcode kontak dari komplek kita ya. Ya, jadi buat sobat NBS yang nonton di TikTok, penasaran dan mau daftar bisa langsung scan ya. Atau mau nanya-nanya langsung bisa, mumpung ada orangnya, gitu. Jadi lo bisa langsung komen di TikTok NBS Radio atau di WhatsApp ya Jay. Berapa WhatsApp Jay? 11 22 5 359. Ini ada yang protes pas ditampilin barcode soalnya. Apa sih? Awas pengen lihat si Teteh. Kan saya lagi nampilin dulu barcode. Aduh, ya. Kang Novan Kasep nampilin dulu barcode. Itu juga WA si Teteh. Jika ada mungkin itu langsung mana tuh. Itu WA si Teteh. Tuh udah saya hilangin lagi barcode-nya ya. Udah bisa kelihatan lagi. Jadi berarti gratis ya. Ini teh gratis. Tidak dipungut. Kalau sosialisasi mah itu mah ya ketemuan aja ya. Ketemuan aja. Oke, berarti itu. Berarti ada apa ya? Aplikasi pusat menurutnya ada sih? Server maksudnya. Server pengurus ada beda atau tetap di yang sama aplikasi? Oh, mungkin kayak kalau di ojek online mah ada aplikasi driver dan penumpang. Ya, kalau di komplek kita kalau pengurus sama warga itu satu aplikasi. Kalau satpam itu terpisah. Ada pengkhususannya karena satpam fiturnya memang lebih dikit lah daripada yang warga gitu. Berarti kalau satpamnya warga double ya aplikasinya? Iya double betul. Ya, karena kan? Beda pengkhususan. Satu dia sebagai satpam, satu sebagai warga. Nah, biasanya kan gitu kan? Kan saya nggak tahu. Oh kamu nggak tahu? Aplikasi ini. Oh iya. Kan kata saya kalau buat satpamnya beda tampilan aplikasinya. Kalau satpamnya adalah warganya. Dua. Ya. Ada pertanyaan juga dari Mister apa itu pakai sensor kertas Sunda itu. Mister titik-titik. Kalau gabung komplek kita, si Teteh pindah ke komplek aku nggak katanya. Si Teteh Windy ini jarang bicara tapi lo pada merhatikan. Bener ya gitu. Ya
itu mangga Mister Eta nanti bisa gabung dulu aja komplek kita ya sambil lobby ya. Si Teteh nggak akan pindah, kan udah komplek kita. Iya bener. Sudah sekomplek berarti. Kamu sama si Teteh kompleknya komplek kita. Ini mah di komen. Ya di komen. Akhirnya terjadilah sebuah perdebatan antara Novian Kasep dan Mister Sansekerta yang si Teteh. Tentang si Teteh ya. Aku nggak akan bacain nanti si Tetehnya bingung. Ya gitu. Gitu Kang, boleh. Si Teteh berarti kalau penyuluhan kudu ikut teh, iya fansnya seueur. Selalu ikut ya. Makanya join. Makanya scan dulu. Kang, nih Kang saya liatin lagi ya scan. Nah, Akang kontak penyuluhan kapan? Nanti ada si Teteh. Iya. Dari 60 komplek. Tadi aku udah nanya belum ya? Dari 60 komplek yang paling agak susah banget pada saat sosialisasi. Itu di mana dan karena apa? Kotanya aja nggak usah sebutin komplek ya gitu. Ya sebetulnya mungkin susahnya bukan susah gimana ya, tapi lebih ke warganya lumayan banyak. Yang tadi Puri Budi Asri itu kan gak tahu ya berapa ratus gitu ya Puri warganya. Budi Asri itu yang di Cihanjuang. Cihanjuang Itu karena warganya banyak, terus laporan keuangannya juga kan udah lumayan jalan, tapi dulu masih di Excel gitu. Nah akhirnya kan pindah ke komplek kita harus dimigrasi tuh data-datanya. Nah itu yang kemarin mungkin banyak konsultasi sama kita lah. Banyak konsultasi sama kita sampai akhirnya kita beberapa kali ke sana gitu. Jadi kita mah kalau dipanggil ya seneng aja gitu ke sana. Suguhan semuanya. Suguhan. Ya, kopi sama martabak. Buat sobat NBS yang mau ngirim kopi dan martabak bisa dikirim ke Jalan Taman Sari nomor 60 Bandung. Iya nih. Tumben-tumben jam segini belum ada yang ngirim nih. Biasanya mau masuk segmen 2 ada yang ngirim Kang. Iya. Karena kita satu-satunya program di Edition by NBS Radio yang suka minta makanan. Ini Teh Windy lapar kebetulan bisa ada. Nanti kita makan aja di depan. Ya. Iya kita semua. Kita. Komplek kita. Ini ada yang nanya lagi. Dari apa ini? Miss. Oh iya. Apa itu? Ada fitur panic button buat keadaan darurat nggak? Teh nomor WA berapa? Ya. Guys, ini kita lagi ngobrolin aplikasi komplek. Bukan ngomongin aplikasi yang swipe kanan swipe kiri ya gitu. Biro jodoh juga bisa, nanti DM aja IG komplek kita. Cari aja di following. Itu adalah salah satu trik untuk mencari IG. Coba cari di followers atau followingnya IG komplek kita, pasti ada si Teteh. Iya benar. Kecuali si Teteh pakai second account. Ya emang loba pisan kan? Iya benar. Gen Z bukan? Gen Z. Teteh? Sama. Wah second account. Karena banyak banget. Iya. Kalau angkatan mungkin terakhir angkatan saya mah belum Pati itu nonnya. Belum terlalu. Pati Pati itu satu kota yang ada di Jawa Timur. Belum terlalu banyak penggunaan second account. Ya. Tapi kalau gen-gennya Akang dan Tete ini mah second account. Berarti aku Gen Z dong. Aku punya second account. Tapi posting masih mending lah. Kadang ada udah mau digembok, postingan 0. Gambaran jangan. Capek-capek nyian email. Ya, aduh. Iya, udah digembok ada postingan gitu ya. Ada ya, nanti cari di IG komplek kita. Pasti ada gerak si Teteh nanti di situ. Tapi ini nggak kerasa juga, ternyata sudah mau hampir di penghujung. Wow. Bener. Tinggal 9 menit lagi. 9 menit lagi ya. Mungkin dari Akang sama Teteh yang mau disampaikan lagi ke sobat NBS apa nih tentang komplek kita? Closing statement buat para RT, RW atau koordinator. Jangan dulu closing. Oh belum statement. Jangan. Oh belum. 9 menit panjang tuh. Oh iya. Pidato. Yang mau dipromoin dari tadi soalnya lupa. Adakah Instagramnya? Ya Instagram, TikTok, YouTube atau apa-apa? Disebutin aja akunnya. Iya. Paling aku mau info dulu nih sedikit. Kita tuh ada fitur baru. Fitur barunya tuh kita ada gate otomatis. Jadi nanti kita bisa buka tutup gerbang kompleknya lewat aplikasi komplek kita. Oke. Itu khusus yang kompleknya digital ke gerbangnya ya?
Ya, nanti kita ada ininya juga ya. Oh, dipasangin. Iya. Kita bisa kerjasama lah. Kita bisa kerjasama. Kalau kita kompleknya yang portal gimana? Nah, kebetulan memang kita masih yang geser ya. Ya. Oke. Tapi kita juga lagi mau update ke yang portal. Oh, gitu. bisa. Bisa. Jadi dari aplikasi pencet buka. Betul. Ya, buka langsung. Jadi nanti nggak perlu turun-turun lagi dari kendaraan. Kalau nggak ada gerbang satpam, rumah nah. bisa nggak gerbang rumah? Bisa juga. Yang penting ada alatnya. Kalau gerbang salah mencet, babatur buka kumaha teh nyaker error sampurna. Tuh fitur terbarunya. Iya bener. Sama itu. 3 James Bond itu. Maju. Itu keren itu. Nah, iya. ini Apa? Ada pertanyaan lagi? Intermezzo. Oke. Apa nih? Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Apa ini? Dari mana? Dari Bu Produser ini. Oh, Apa? Instagram. Ya. Mau ada yang kirim donat jangan bubar-bubar. Waduh. Saya mah teu nanaon dah acara ini diperpanjang sampai 8:30 aja. Kebetulan aku siaran sampai jam 10 hari ini. Iya. Tapi enggak katanya buat rare. Jadi beres program ini beres, donat itu tidak boleh disentuh. Halo, terima kasih ya. Mohon maaf juga buat penyiar-penyiar yang lain yang nggak pernah dikirim makanan. Kalau kita mah emang nggak punya kemalu, Bahaya. nggak punya aduh. KR bahasa Indonesia dan nggak ada kemalu. Bukan. Nggak punya Rasa malu. Oh ya, nggak punya rasa malu ya. Kita selalu meminta. Keren aplikasinya kata Teh Tantri Tehe. Nah, Teh langsung aja di scan ya. Bener gitu Teh. Kenapa gitu? Bener Tehe. Dari tadi juga ada dia. Tantri Tehe bener. Tehe. Kenapa gitu? Tantri Tehe. Nyebutnya. Aku kan nggak kebaca tadi. Tantri Tehe. Keren aplikasinya itu. Apalagi tadi udah dijelasin ya, Sobat NBS ada fitur terbaru untuk membuka apa tadi gerbang. Secara komplek ya. Ya. Komplek. Cuma ada satu yang nggak akan dibikin fiturnya. Apa? Fitur buat tombol buka gerbang juga, tapi nggak akan dibikin. Gerbang apa? Gerbang hati si Teteh. Masuk Pak Eko. Aduh. Jadi jangan berharap ya. Jangan berharap. Ya. Itu pakai cara ijay aja, cari aja ya gitu. Cari ya. di following. Ya. Tadi belum disebutin medsosnya kan? Medsosnya bener lupa riwayat sih. Medsosnya kita ada di Instagram, Instagramnya @komplek_kita sama disatuin apa ada titik ada gimana? Enggak, komplek kita aja. Komplek kita. Terus ada TikTok juga sama komplek kita. Oke. Iya. Nanti di IG-nya ada nomor WA. Oh yang tadi yang ini ya, yang WA komplek kita. Nih ditampilin lagi barcode-nya nih ya, ada ya. Berarti di situ ada ya, ada langsung ya. Jadi bisa langsung aja dikontak bahwa ini kita komplek di sini gini-gini, jadwalin ketemuan berarti ya buat sosialisasi. Iya. Nanti aku bakal kasih nomor kontak RT aku ya. Boleh. Silakan mangga di follow up. Boleh. Ya tuh dijelasin heula meureun ka RT. Nggak usah. Jol, selamat siang dari komplek kita. Bingung RT lah. Iya, saya dapat nomor dari Agi gitu. Aman kan? Karena kebetulan dia RW. Ya, ada pertanyaan lagi, Jai? Ada satu lagi. Apa dari katanya? additional. Komplek kita lama-lama jadi hidup kita. Sese si Teteh. Aduh. Ini apa ini? Oh my god. Jajak koloho ibu. Makasih Bu. Aduh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita kedatangan kiriman. Ya. Tapi ini kirimannya yang positif ya. Kenapa kiriman negatif kayak Karena gimana? eta mah ngirim. Besok air. Iya. Ya benar. Cuma kirimannya oke. Beda kirim. Intonasinya. Iya, beda intonasi. Kita dapat kiriman cemilan donat ya. Dari Mereknya nggak usah disebutin tapi yang ngasihnya terima kasih Ibu Prod. Ya. Makasih banyak. Jangan bosan-bosan. Minggu depan mah libur.
ada itu mencit. Ada mencit ya benar. Minggu depan mah ya. Gak apa-apa sate. Ya kalau nanti ada nyate ya keluarga besar. Ya makanya tadi aku bilang kan, mumpung mau kurban, jual Pak RT-nya misalnya, gas. Gas orang ngayate di imah ieu. Nah, itu bisa pakai komplek kita ya gitu ya. Bisa dong. Bisa kayak gitu nanti bikin pengumuman gitu. Iya, tapi ini lagi-lagi waktu ya kawan-kawan. Ya. Waktu sudah tak terasa sekarang closing statement kali. Ya. Boleh mungkin diwakilkan siapa Akang atau Teteh atau dua-duanya boleh lah untuk mengajak untuk mengajak. Ya, buat mengajak para RT, RW dan koordinator komplek. Gitu. Ya buat teman-teman baik warga mungkinnya ataupun pengurus yang mau join di komplek kita bisa dikunjungi di website kita komplekita.id ataupun tadi scan QR ya buat ke nomor kita. Nanti pokoknya setelah daftar itu kita bantu semuanya lah dari mulai input data ya segala macam sampai bisa dipakai sama teman-teman. Itu pokoknya kita bantu. Kalau mau ada sosialisasi hubungi aja dari teman-teman ke kami, nanti bisa kita bantu lah untuk proses sosialisasi sampai paham, sampai bisa digunakan pokoknya gitu. Itu mungkin dari pokoknya aku ya. Tahu beres lah ya gitu ya. Tahu beres. Gitu ya. Sobat NBS jangan ragu-ragu, silakan obrolin ke RT-nya, obrolin ke RW-nya dan juga obrolin ke teman-teman di komplek. Betul. Ya, nanti gitu. apalagi ya tadi yang udah nanya-nanya mulu si Teteh ya, sok segera mangga, ya, daftarkan kompleknya. Ya, biar si Teteh datang ke komplek kamu nanti. Ya, gitu. Ipack-nya sa komplek. Ketemuannya pas lagi taraweh. Itu banyak kejadian seperti itu saudara-saudara gitu ya. Baiklah mungkin sobat NBS hatur nuhun Akang Teteh. Terima kasih komplek kita. Ya, makasih udah datang ke NBS Radio. Bila nanti ada program baru mungkin ada Kosipa nanti di dalamnya ya. Koperasi simpan pinjam. Ya, gitu. Nanti ada fitur Kosipa. Ya. Nanti ada fitur-fitur baru lagi dari komplek kita tungguin aja. Sekali lagi nuhun, nanti kalau ada ini boleh langsung ya di info ya kawan bada sobat naon sih? Sobat NBS. Salah nyebut lagi saya, itu program beda. Terima kasih ya Kang Teteh komplek kita. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan Rabu Receh di Rabu kali ini ya. Ya. Dan kita menginfokan di Rabu depan kayaknya kita libur dulu. Karena Aipan mau mencit. Ya. Jadi kalau mencit itu biasanya Aipan harus libur dari segala kegiatan. Ini juga kan kenapa dia di tangan panjang hari ini? Karena dia ini tato. Tato apa? Jagal Bandung. Jagal kebersihan Bandung. Ini nanti kalau lagi musim kurban dia nggak panjangin di kepang. Oh. Biar apa? Ya nggak kena darah. Oh iya benar. Jadi minggu depan kita libur dulu sobat NBS. Jangan sedih nggak bisa ngirim makanan ke kita di Rabu depan. Kirim sate minggu payun. Ya 2 minggu lagi langsung sate. Abi mah sangut resep lontong. Baiklah, edison by NBS Radio dari Taman Sari 60 Bandung. Saya si Bohongan. Saya Agi. Saya si Gode. Kami bertiga pamit undur diri berserta kru yang bertugas. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Walkman 90s bersama Agi Single DJ. Wah.